Perkenalkan, nama saya Vina Priscilla Lia. Asal daerah saya Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Saya mahasiswi kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan semester 5 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja yang menjadi bagian morfologi tanaman kopi. Tapi kali ini saya mohon maaf karena tanaman kopi tidak tersedia di daerah saya. Maka dari itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua melalui gambar yang akan tersedia berikut. Berikut penjelasannya, check it out. Nah, ini dia nih gambar morfologi tanaman kopi yang pertama, yaitu ada akar. Berikut penjelasannya ya. Tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Meskipun kopi merupakan tanaman tahunan, tetapi umumnya mempunyai perakaran yang dangkal, di mana kedalamannya hanya mencapai 0-30 cm. Oleh karena itu, tanaman ini mudah mengalami kekeringan pada kemarau panjang apabila di daerah perakarannya tidak diberi mulsa. Nah, morfologi tanaman kopi yang kedua yaitu batang. Tanaman ini tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai tinggi 12 meter. Wah, tinggi juga nih. Tapi kamu tahu nggak? Kalau cabang yang tegak lurus disebut cabang ortotrop loh, dan cabang yang tumbuh ke samping disebut plagiotrop. Wah, ilmunya dapat juga nih. Gimana, udah tahu kan perbedaannya? Selanjutnya yaitu daun. Panjang dari daun bisa mencapai 20-30 cm. Lebarnya 10-16 cm. Tangkai dari daun yaitu 1 cm. Tulang samping daun bisa berjumlah 10-12 pasang. Dan permukaan daun biasanya jelas berlekuk-lekuk karena urat daun yang tenggelam loh. Dan pangkal dari daun ini membulat. Kemudian helai daun ini mengkilat dan ujungnya ini meruncing, padahal bagian mula-mula bulat loh. Wah, lucu juga ya. Yang keempat ada bunga. Nah, tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah berumur kira-kira 2 tahun. Mula-mula bunga ini keluar dari ketiak daun loh. Bukan ketiak manusia ya. Nah, ketiak daun ini terletak pada batang utama atau cabang reproduksi. Tetapi bunga yang keluar dari kedua tempat tersebut biasanya tidak berkembang menjadi buah. Jumlahnya terbatas dan hanya dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang masih sangat muda. Bunga yang jumlahnya banyak akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang primer. Bunga ini berasal dari kuncup-kuncup sekunder dan reproduktif yang berubah fungsinya menjadi kuncup bunga. Kuncup bunga kemudian berkembang menjadi bunga secara serempak dan bergerombol. Kamu bisa bayangkan kan, jika bunga secara serempak dan bergerombol, rasanya petik tapi jangan ya, nanti bunganya nggak berbuah lagi. Nah, kemudian tumbuhnya bunga kopi pada ketiak cabang primer tersusun berkelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri dari 4-6 kuntum bunga yang bertangkai pendek. Pada tiap-tiap ketiak daun dapat tumbuh 3-4 kelompok bunga, maka pada tiap buku dapat tumbuh kira-kira 30 kuntum bunga atau lebih dan pada musim berbunga. Wah, keren juga nih. Yang terakhir yaitu buah. Ketika sudah berbunga, maka akan berbuah. Nah, gimana sih cara bedainnya masih muda sama yang udah masak? Nah, kalau yang muda itu berwarna hijau, kalau yang masak itu berwarna merah. Pada umumnya, kopi mengandung 2 butir biji. Biji-biji tersebut mempunyai bidang yang datar dan bidang yang cembung. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas 3 bagian lapisan, yaitu lapisan kulit luar atau exokard, kedua lapisan daging atau mesokard, dan ketiga lapisan kulit tanduk atau endokard yang tipis tetapi keras. Buah kopi umumnya mengandung 2 butir biji, tapi kadang-kadang hanya mengandung 1 butir saja. Nah, biji kopi ini disebut biji kopi lanang atau kopi jantan.